Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang teori atom, mulai dari teori atom Dalton sampai dengan teori atom modern, kemudian sistem periodik unsur, dan terakhir minggu lalu adalah tentang bilangan kuantum. Maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang struktur atom ini adalah dengan konfigurasi elektron. Bagaimana cara elektron itu mengisi di dalam suatu atom atau bagaimana susunan elektron dalam suatu atom? Maka kita akan bahas dengan dua teori. Teori yang pertama yaitu berdasarkan teori Niels Bohr. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Niels Bohr mengatakan bahwa di dalam atom ini terdiri atas inti atom. Ingat bahwa inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Nah, bagaimana susunan elektron di dalam atom menurut Niels Bohr? Bahwa menurut Niels Bohr, di tiap tingkat energi atau lintasan atau kita sebut dengan kulit, itu akan diisi oleh jumlah elektron tertentu. Kulit pertama yang terdekat dengan inti atom itu kita sebut dengan kulit K, dan kulit ini kita beri nomor dengan nomor ke-1. K ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua diberi nama dengan kulit L, itu akan terisi maksimal 8 elektron. Dan kulit ketiga di sini digambarkan akan terisi maksimal oleh 18 elektron. Ini adalah gambaran dari teori atom Bohr. Mari kita lihat di sini bagaimana cara kita menuliskan konfigurasi elektron untuk beberapa atom. Ada aturannya dalam menuliskan jumlah elektron maksimum setiap kulit, yaitu mengikuti aturan 2 kali N pangkat 2, di mana N ini adalah nomor kulit. Sehingga kalau kita memiliki kulit pertama, kulit K, berarti nomornya nomor ke-1 atau N sama dengan 1, atau bilangan kuantum utama sama dengan 1, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 kali 1 pangkat 2, ya. Jadi hasilnya adalah 2. L, kulit kedua, berarti berapa jumlah elektronnya? 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Kulit ketiga berarti 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 2, 18. Dan kulit keempat bagaimana? Berapa hasilnya? Ya, untuk kulit keempat hasilnya adalah 32. Nanti kalian harus ingat bahwa kulit K maksimal 2 elektron, kulit L 8, M 18, N 32 dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan gunakan konsep ini dalam menuliskan konfigurasi elektron. Nah, aturan penulisan konfigurasi elektron untuk Niels Bohr itu hanya berlaku untuk golongan A saja. Oke, di sini yang pertama adalah pengisian elektron dimulai dari kulit yang terdekat dengan inti, berarti kulit pertama. Lalu dilanjutkan ke kulit L, kulit M, dan seterusnya, tergantung jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Aturan yang kedua, isilah elektron setiap kulit secara penuh terlebih dahulu, sesuai jumlah elektron maksimal yang tadi kita bahas, yaitu yang mengikuti 2N pangkat 2. Kulit K2, L8, M18, dan seterusnya. Nah, jika setelah kita isi maksimal setiap kulitnya, kemudian masih ada bersisa, arti sisa di sini berarti jumlahnya kurang dari elektron maksimumnya. Maka jika kurangnya adalah 8, kurang dari 8, isi sesuai jumlahnya, kecuali di kulit L, karena kulit L itu maksimal hanya 2. Tapi kalau misalnya jumlah sisanya ada 9 sampai 17 dan berlaku tidak dari kulit K dan L, karena L itu maksimal 8, berarti pengisian untuk aturan 3B ini berlaku untuk dari kulit M dan seterusnya. Maka kita isinya tidak sesuai jumlahnya. Misal, sisanya 12,
maka kita isi jangan 12 tetapi diisi 8. Baru sisanya dari 12 itu 4, berarti kita tulis sesuai dengan angka tersebut. Kemudian 3C, jika sisanya ada 19 sampai 31, berarti berlaku untuk kulit mulai dari kulit N. N itu maksimal 32. Jadi dia masih bisa memiliki jumlah elektron sisa 19 sampai 31. Maka diisinya adalah 18, lalu 8, lalu sisa. Nah, bagaimana aturan ini kita terapkan dalam penulisan konfigurasi elektron? Mari kita lihat. Ini adalah gambar konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Misalnya kita punya notasi atom oksigen dengan massa 16 dan nomor atom 8. Sesuai dengan penentuan proton, neutron, dan elektron, maka jumlah elektron di dalam oksigen ini adalah 8 karena dia bersifat netral, tidak bermuatan. Oleh karena itu, gambarnya adalah seperti ini. Ini yang terdekat dengan inti berarti kulit K, 2 elektron. Dari 8 ini mengisi 2, sisanya berarti ada 6 elektron di kulit yang kedua atau kulit L. Selanjutnya untuk Cl berarti jumlah elektronnya adalah 17, sehingga dia mengisi di kulit K2, di kulit L8 sesuai dengan maksimum dulu. Kemudian kulit M itu kan maksimal 18, tetapi dia hanya bersisa sebanyak 7 buah K2, L8, dan sisanya 7 di kulit M. Baik, nah ini adalah contoh penulisan konfigurasi elektron yang lain kalau tidak kita gambarkan seperti tadi. Misalkan Ca nomor atomnya 20, berarti jumlah elektronnya juga 20. Sehingga kita tulis 28. Nah, berarti kan ada sisa 10. Kita tidak menulis 10 tetapi ditulis 8 dan 2. Kemudian Na 11, berarti 2, 8, 1. O tadi sudah kita bahas, berarti 2 dan 6. Kemudian Cl tadi sudah kita bahas, 2, 8, dan 7. Nah, elektron yang paling luar itu kita sebut istilahnya dengan elektron valensi. Diambil dari kata valen, valen itu artinya ikatan. Sehingga elektron inilah yang berfungsi dalam berikatan. Artinya nanti setelah pembahasan ini kita akan bahas tentang ikatan kimia, ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur membentuk suatu senyawa. Oke, ini adalah penentuan elektron valensi. Kita buatkan dalam bentuk tabel. Ibu sudah buatkan di sini ada unsur A sampai dengan unsur E dengan nomor atom yang beragam. Di sini A nomor atomnya 9. Elektronnya berarti 9. Maka kulit K itu kan maksimal 2 elektron, kita isi 2. Kulit L maksimal 8, kita isi 7. Kenapa 7? Karena jumlahnya cuma 9. Berarti dia bersisa di bawah 8, maka kita tulis sesuai sisanya yaitu 7. Kemudian B12. Dia mengisi di kulit K2, di kulit L maksimal 8, sehingga jumlah elektronnya 10. Maka dari 12 ini masih ada sisa sebanyak 2 elektron mengisi di kulit berikutnya. Selanjutnya untuk C, 34 elektron maka akan mengisi di kulit K2, kulit L 8, kulit M 18. Kalau kita jumlahkan berarti 10 ditambah 18, 28. 28 berarti dari 34 masih bersisa sebanyak 6. Selanjutnya 55. Maka kita mengisi 2, 8, 18. Jumlahnya berarti ini sudah 46. Maka akan bersisa 2, 8, 10, 28 ya. Jadi dengan 18 menjadi 46. Ada sisa berarti sebanyak 9. Maka dari 9 itu tidak kita isi 9, tapi kita tulis 8 dan 1. Oke. Kemudian E 82. 2, 8, 18, 32. Berarti sampai ini jumlahnya adalah 60.
82 dikurangi 60 berarti 22. Kalau 22 maka kita isinya adalah 18. Baru setelah itu 22 dikurangi 18 berarti 4. Ya. Dan elektron yang terakhir ini kita sebut dengan elektron valensi. Maka berapa elektron valensi untuk A? 7. B 2, 6, 1 dan 4. Oke ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita akan lanjutkan konfigurasi elektron berikutnya berdasarkan teori mekanika kuantum. Ini adalah model atom yang sudah kita bahas, bahwa mekanika kuantum di sini ada awan-awan elektron. Nah, di manakah elektron itu berada? Maka kita lihat aturan penulisan konfigurasi elektronnya. Yang pertama adalah aturan Aufbau. Aturan ini mengatakan bahwa elektron akan menempati subkulit yang tingkat energinya paling rendah, lalu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Bagaimana cara menuliskan urutan tingkat energi? Ini sebagai contoh saja bahwa dimulai dari subkulit. Ya. Jadi ingat bahwa dalam mekanika kuantum ini ada hubungannya dengan penentuan bilangan kuantum, mulai dari bilangan kuantum utama sampai dengan bilangan kuantum spin. Baik, ini adalah aturannya, kita lihat. Pertama, kita akan gambar 1S. 1 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. S berarti subkulit yang pertama dengan nilai bilangan azimutnya 0. Setelah itu, di kulit kedua, maka dia hanya mengisi, di kulit ke-1, dia hanya ada satu subkulit. Di kulit kedua, berarti dia punya 2 subkulit. Subkulit S, kemudian subkulit P. Maka kita tulis 2S dan 2P. Selanjutnya, kulit ketiga berarti dia punya 3 subkulit, yaitu 3S, 3P, dan 3D. Di kulit keempat, dia punya 4 subkulit, S, P, D, F. Kulit kelima berarti berapa? 5 kan? S, P, D, F, G. Jadi ke kanannya berarti selanjutnya dengan penulisan alfabet. Kemudian kulit ke-6, 6S berarti dia punya 6 subkulit. Dan kulit ke-7 berarti dia punya 7 subkulit. Kita kenapa ditulis sampai 7 saja? Karena jumlah atom yang dikenal sampai sekarang baru sampai memenuhi kriteria sampai dengan 7S dan 7P. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan urutan itu? Kita tarik garis. Pertama, berarti pengisian mulai dari subkulit 1S. Kemudian, mengikuti berikutnya ke subkulit 2S. Jadi, cara menggambarnya kita tarik garis diagonal yang sejajar. Setelah 2S, berarti nyambung ke 2P, terus ke 3S. Dari 3S, nyambung ke 3P, kemudian ke 4S, kemudian ke 3D. Jadi ini akan beraturan seperti ini dengan cara menarik garis diagonal yang sejajar. Baik, di sini kenapa Ibu memberikan warna kuning untuk subkulit-subkulit yang di sebelah kanan? Itu karena kalau kita mengisi elektron dari 5F, 6D, 7P, ini kemudian ke 5G, sehingga kalau jumlah elektronnya belum memenuhi, dia tidak akan mengisi di subkulit yang Ibu beri tanda kuning ini. Dan sampai sekarang, jumlah unsur yang ditemukan itu tidak mencapai jumlah elektron yang melebihi dari 7P, sehingga di buku-buku atau literatur yang lain digambarkan hanya seperti ini. Tidak melibatkan 5G, 6F, 7D, dan seterusnya. Padahal secara konseptual ini tetap ada subkulitnya. Cuman kalau misalnya suatu saat nanti akan ditemukan atom dengan jumlah elektron yang sangat banyak,
maka bisa saja 5G ini akan terisi, 6F terisi, dan seterusnya. Ya, mudah untuk digambar. Jadi kalian harus pahami bagaimana cara menggambarnya, sehingga kita bisa menentukan bagaimana urutan tingkat energinya. Seperti yang kita susun pada slide sebelumnya. Ya, seperti yang ini. 1S2, kemudian 2S2, 2P6. Nah, kenapa kita tulis di sini ada 2 di atas? Jadi untuk subkulit S itu ingat bilang kuantum, subkulit S itu memiliki satu kotak orbital, maka dia hanya akan maksimal 2 elektron. P itu 3 kotak orbital, maka dia akan mengisi maksimal 6 elektron. Kemudian D di sini ada 5 kotak orbital, maka dia akan mengisi 10 elektron. Jadi ini adalah jumlah elektron maksimal untuk setiap subkulit. S2, P6, D10, F14 ya. Jadi mudah untuk dihafalkan. Baik, kita gunakan konsep aturan Aufbau ini dalam menuliskan konfigurasi elektron. Aturan yang kedua adalah kaidah Hahn. Menurut Hahn, dalam orbital yang tingkat energinya sama, maka elektron itu akan mengisi orbital tersebut dengan spin yang sama, yang sejajar. Jadi spin yang searah jarum jam dulu, yaitu yang arahnya ke atas. Lalu setelah itu kalau masih ada sisa elektron, dia akan berpasangan. Kita ambil contoh, subkulit P yang memiliki 5 elektron. Maka kita akan gambarkan, ini adalah P. P itu berarti 3 kotak orbital. Maka 3 orbital ini memiliki tingkat energi yang sama. Sehingga untuk pengisian elektronnya ada 5, 1 arah ke atas di orbital PX, kemudian di PY dan di PZ. Di sini masing-masing kita arahkan ke atas dulu. Dari 5 ini sudah digambarkan 3, berarti masih bersisa 2. Maka yang 2 ini kita gambarkan seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah azas larangan Pauli. Menurut Pauli, bahwa tidak akan ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan, tentukan konfigurasi dari 6C. Lalu tentukan keempat bilangan kuantumnya dari elektron terakhir. Berarti karena nomor atomnya 6, maka jumlah elektronnya adalah 6. Maka elektron terakhir itu artinya elektron yang ke-6. Kemudian kita bandingkan nanti dengan elektron yang ke-4. Kita akan tentukan apakah betul bahwa tidak akan ada atom yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Baik, kita gambar dulu konfigurasi elektronnya. 6 elektron itu berarti dia mengisi di subkulit 1S2, 2S2 elektron, dan di 2P sebanyak 2 elektron. Nah, kita gambar orbitalnya. S 1 kotak ada 2 elektron. Kemudian S juga ada 1 kotak. Dan di P itu ada 3 kotak. Yang di S itu tetap akan terisi sebanyak 2 elektron. Maka kalau kamu hitung, ini adalah elektron ke-1, elektron ke-2. Ini elektron ke-3, berarti yang di ibu beri tanda kuning ini adalah elektron yang ke-4. Baru nanti elektron yang ke-5 akan mengisi di subkulit 2P, yaitu yang pertama, kemudian ini yang kedua. Sehingga kalau kita hitung ini sudah 4, ini elektron ke-5 dan ini elektron terakhir atau elektron yang ke-6. Maka kalau kita lihat kembali tentang bilangan kuantum azimut, kotak yang di tengah atau orbital yang di tengah ini memiliki nilai 0. Kemudian yang di sebelah kirinya negatif 1, sebelah kanannya adalah positif 1. Nah, ini adalah elektron yang ke-6 dan yang ini adalah elektron yang ke-4. Baik, kita tentukan bilangan kuantumnya. Yang pertama adalah untuk elektron yang ke-4. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan bahwa untuk bilangan kuantum utama atau N, kamu tinggal lihat yang Ibu kasih warna hijau ini. Berarti ini menunjukkan kulit.
berarti nilainya adalah 2. Untuk azimut berarti ini bernilai 1. Untuk subkulit P. Sebentar. Baik, tadi ada kesalahan sedikit. Oh, untuk bilangan kuantum azimutnya di sini adalah bernilai 0. Karena untuk bilangan kuantum azimut itu nilainya adalah sesuai dengan subkulitnya. Subkulit S itu memiliki nilai 0. Subkulit P itu nilainya 1. Subkulit D bernilai 2 dan seterusnya. Silakan kalian bisa lihat kembali materi tentang bilangan kuantum. Kemudian untuk nilai magnetiknya, karena azimutnya bernilai 0, maka magnetiknya adalah plus minus 0. Tidak ada nilai plus 0 dan min 0 ya, jadi nilai magnetiknya cuma satu nilai. Karena dia satu kotak berarti adalah 0. Sedangkan spinnya, karena di sini elektronnya arahnya ke bawah, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Maka diberi nilai dengan negatif setengah. Bagaimana dengan elektron yang ke-6 atau elektron terakhir? Maka bilangan kuantum utamanya sama 2 karena dia berada pada kulit yang sama. Kemudian azimutnya atau bilangan kuantum L-nya ini bernilai 1 karena dia ada di posisi P. Sedangkan magnetiknya dia bernilai 0 karena dia posisinya di tengah. Kemudian spinnya arah ke atas berarti positif setengah. Baik, ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh azas larangan Pauli, bahwa antara kedua elektron ini, walaupun berada dalam satu atom, dia memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Jadi akan ada yang berbedanya, ya, walaupun ada sebagian yang sama. Sama-sama di kulit yang kedua, tapi azimutnya berbeda. Yang satu 0, yang satu lagi bernilai 1. Spinnya juga berbeda. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menuliskan singkat konfigurasi elektron? Kalau jumlah elektronnya sampai lebih dari 30, 40, bahkan bisa 100, maka tidak mungkin kita menuliskan konfigurasi elektron dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Maka kita akan tuliskan penyingkatannya. Bagaimana menuliskan penyingkatan? Ini didasarkan kepada unsur-unsur golongan 8A. Kalian harus hafalkan helium misalkan. Helium itu bernomor atom 2. Artinya elektronnya 2. Maka dia hanya akan mengisi di 1s2 saja. Setelah 1s berarti urutannya ke 2s. Sehingga kita bisa singkat untuk atom yang elektronnya seperti He atau mendekati nilai He, maka bisa kita gunakan penyingkatan dengan helium. Yang kedua adalah unsur neon. Neon itu bernomor atom 10, maka dia akan mengisi 1s2, 2s2, dan 2p6. Dari 2p6 akan lanjut ke 3s. Jadi yang dari 1s ke sampai dengan 2p itu diwakili oleh neon. Kemudian AR 18, kemudian KR, kemudian XE, dan RN. Ini harus kalian hafalkan. Kalian bisa lihat polanya di sini berurutan. Helium 2s, 3 Ne 3s, Ar 4s, 5s, 6s, 7s. Kemudian jumlah elektron dari unsur-unsur gas mulia ini harus dihafal juga, sehingga nanti kita akan menentukan konfigurasi elektron selanjutnya, jumlahnya sisanya berapa lagi. Kita ambil contoh K19. Maka kalau kita menuliskan konfigurasi elektron sesuai aturan Aufbau, kita tulis 1s2 maksimal 2, 2s, 2p, 3s, 3p. Kita tuliskan elektronnya maksimal dulu, 2, 2, 6, 2, 6. Kemudian setelah kita hitung, ternyata jumlah dari 1s sampai dengan 3p itu adalah 18. Maka sisanya adalah 1 di 4s. Maka kita lihat di sini elektron terakhirnya terletak pada 4s1. Bagaimana cara kita menyingkatnya? Maka bisa disingkat seperti ini menulisnya.
Dari 1s2 sampai dengan 3p6 itu kan 18 tadi ya. Di sini yang 18 itu adalah AR. Maka kita tulis AR. Setelah AR 4s1. Maka cara menghitung jumlah elektronnya ini 18 ditambah dengan 1 19. Oke. Ada lagi aturan penulisan konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh. Ternyata konfigurasi elektron ini lebih stabil. Kita lihat contohnya. Tapi tidak semua unsur memiliki konsep seperti ini. Yang ada di sini hanya beberapa saja. Misalnya krom dengan nomor atom 24 atau jumlah elektron 24. Maka kalau kita tulis konfigurasi elektronnya, 24 ini berarti dekat ke 18. Kita tulis AR. Berarti AR-nya ini udah 18. Kemudian habis AR itu 4S. Sehingga kalau kita hitung ini 18, S-nya 2 kan, 18 20. Berarti masih bersisa 4, kita tulis di 3D 4. Ya, kenapa penulisan seperti ini? Kalian lihat kembali urutan tingkat energi. Jadi habis 4S itu 3D. Oleh karena itu, maka untuk penggambaran konfigurasi elektron ini bisa juga dituliskan seperti ini. AR 4S1 3D5. Mana yang dimaksud dengan konfigurasi penuh dan konfigurasi setengah penuh? Baik. Nah, ini untuk yang pertama. Kita gambarkan kulit valensinya saja. Ini yang S 4S2, kemudian ini yang 3D4. S ini dikatakan orbital penuh karena terisi maksimal. Sedangkan D ini tidak bisa kita sebut penuh atau setengah penuh, ya. Bagaimana dengan konfigurasi yang kedua? Ini 4S1, kemudian ini 3D5. Jadi ada elektron si S ini yang pindah ke D. Jadi jumlahnya tetap sama, cuman berbeda posisi. Kalau kita gambarkan seperti ini, maka 4S1 artinya S itu kita sebut sebagai orbital setengah penuh. Harusnya 2 jadi 1 kan? Sedangkan 3D5 berarti kita sebut juga dengan orbital setengah penuh. Maka kalau konfigurasi elektron pertamanya hanya memiliki 1 tingkat kestabilan, kalau yang kedua berarti memiliki 2 kestabilan. Maka untuk penulisan konfigurasi CR24 yang benar adalah yang kedua, yang lebih stabil. Bagaimana untuk CU? CU juga sama seperti CR. Maka kalau kita lihat di sini, CU ini lebih dekat ke 18 ya. Jangan diambil yang lebih tinggi, tapi ambil yang lebih kecilnya. 18, kemudian ini 20, berarti sisanya 9. Atau kita bisa tuliskan, jadi 4S2 ini satu elektronnya pindah ke D, sehingga menjadi 3D10. Kita lihat penggambaran orbitalnya, ini adalah yang pertama 4S2, berarti dia penuh, stabil. Sedangkan yang 3D9-nya tidak stabil karena tidak penuh. Bagaimana kalau kita gambar 4S1 3D10? Maka hasilnya seperti ini. Sehingga kita katakan ini stabil setengah penuh dan ini stabil penuh. Oleh karena itu untuk penulisan CU yang benar adalah konfigurasi elektron yang lebih stabil atau yang lebih kanan. Baik, Ibu kasih contoh ini untuk penulisan konfigurasi elektron, penentuan kulit valensi dan elektron valensi serta menentukan bilangan kuantumnya. Di sini contohnya adalah Mg dengan nomor atom 12. Maka kita bisa tuliskan konfigurasi elektron yang biasa, 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Kita tinggal hitung saja 2 tambah 2 4 tambah 6 10 dan tambah 2 12. Maka kalau misalnya dia berujung di S, kulit valensinya itu hanya 3s saja. Maka berapa elektron valensinya? Elektron valensi itu berarti jumlah elektron yang berada pada kulit valensi. Sehingga jumlahnya adalah 2. Bagaimana dengan Fe dan Ge? Fe memiliki konfigurasi elektron begini. Kita singkat 18,
tambah 2, 20, berarti sisanya 6. Maka kita akan hitung kulit valensinya. Kalau misalnya berujung di subkulit D, maka kulit valensi itu digabung sama 4S, ya. Sehingga kita akan lihat kulit valensinya adalah 4S2 dan 3D6. Maka elektron valensinya dijumlahkan. 6 ditambah 2 berarti 8. Nah, Ge juga kalau kita tulis konfigurasi elektronnya seperti ini, maka dia berujung di P. Sama halnya dengan D, maka kalau dia berujung di P, maka kulit valensinya P-nya ditambahkan sama S-nya yang sebelumnya kita tuliskan. Jadi ini adalah kulit valensi yang tergabung dalam satu kulit yang sama, 4S2 dan 4P2. Sehingga jumlah elektron valensinya adalah 4, bukan 2. Ya. Kr juga sama kan? Berarti kulit valensinya adalah 4S dengan 4P. Sehingga elektron valensinya 8. PD berarti dia memiliki kulit valensi 5S2 dan 4D8, sehingga elektron valensinya ada 10. Nah, nanti kita bisa gabungkan konsep ini dengan konsep penentuan golongan dan periode dalam sistem periodik untuk pembahasan yang akan datang. Satu lagi adalah tentang penentuan bilangan kuantum elektron terakhir. Di sini ada tertulis elektron terakhir. Nah, Ibu ambil contoh yang 2 unsur yang Ibu kasih warna hijau. Yang pertama adalah Fe. Berarti pada Fe, kalau kita lihat yang Ibu kasih warna kuning, elektron terakhir berarti terletak pada subkulit terakhir. Sehingga Ibu hanya menuliskan 3D6 saja. Untuk bilangan kuantum utama berarti bernilai 3 dari yang Ibu beri tanda kuning ini. Azimut itu bernilai 2 karena dia subkulit D. Ingat ya, azimut itu subkulit S-nya 0, P1, D-nya bernilai 2. Magnetiknya, kenapa Ibu kasih nilai min 2? Kita lihat. Nah, karena elektronnya ada 6, maka sesuai dengan aturan Aufbau, kita gambar ini 1 ke arah atas dulu, 2, 3, 4, 5. Baru yang ke-6-nya dia berpasangan, ya. Sehingga untuk posisi yang di sebelah kiri ini, dia bernilai negatif 2. Sedangkan spinnya karena arahnya ke bawah berarti bernilai negatif setengah. Nah, untuk yang Ge berarti di sini 4P2. 4P2 berarti bilangan kuantum utamanya 4. Sedangkan azimutnya karena dia P berarti bernilai 1. Nah, magnetiknya berapa? Karena dia ada di tengah berarti dia bernilai 0. Sedangkan spinnya berarti arah ke atas bernilai positif setengah. Nah, di sini ingat ya, jadi kenapa di sini min 2 untuk menuliskan posisi orbital, maka kita mulai dari yang di tengah dulu. Yang di tengah berarti bernilai 0, kemudian kita tarik garis bilangan ke kiri, berarti min 1, min 2, ke kanan 1 plus 2. Sehingga yang di sini elektronnya posisinya adalah negatif 2. Baik, ini sebagai gambaran saja latihan untuk kalian bisa memahami penulisan konfigurasi elektron dan penentuan bilangan kuantum berdasarkan elektron atau konfigurasi elektron dari aturan yang teori atau modern atau bilangan kuantum. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu di posisi unsur dalam sistem periodik unsur. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.